Udah direkam belum? Ya. 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 Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah, ba'd, alhamdulillah ya ikhwan. Kaifa halukum? Kaifal umur? Thayyib. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, ya. Diberikan semangat dalam menuntut ilmu agama, ya. Pada pertemuan lalu, ya, kita sudah bahas tentang contoh-contoh dalil adanya tanda-tanda hari kiamat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, ya. Kita sudah sebutkan dalilnya satu persatu, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, ya. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, ya, madalil fitnatil qabri wa na'imihi au 'adzabihi minal kitab, ya. Apa dalilnya tentang adanya fitnah kubur dan nikmat kubur dan adab-adab kubur dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an. Nanti di sini dibahas dalil dari sunnah, dari hadis, ya. Dan sekarang kita akan memberikan contoh dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya fitnah kubur, ya, baik itu nikmatnya maupun adabnya, ya. Jadi kita harus mengimani, ya, harus mengimani bahwasannya nikmat dan adab kubur itu ada, ya. Dan ini juga termasuk dari konsekuensi kita dalam mengimani yaumul qiyamah, hari akhir, ya. Yaumul qiyamah, beriman kepada hari akhir, itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kelima, ya. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan ketika kita mengakui bahwasanya kita beriman kepada hari akhir, kita juga harus mengimani hal-hal yang berkaitan dengan itu. Contohnya ini, ya, bahwasannya fitnah kubur itu ada, ya, azab kubur itu ada, dan nikmat kubur itu ada. Jadi kita meninggal itu ya bukan meninggal gitu aja, ya. Ya pasti ada pertanggung jawabnya, yang mana nanti kita ditanya sama malaikat, ya. Ya, ada hamba yang disiksa, ada hamba yang dikasih nikmat, ya. Kita harus mengimani itu semua. Kalau kita tidak mengimani hal ini, berarti kita sama saja tidak mengimani hari akhir, ya. Kita belum bisa dikatakan beriman kepada hari kiamat, nggak bisa, karena kita cabang-cabangnya belum kita imani. Ini cabang-cabangnya, ya. Ini cabang-cabangnya. Ketika cabangnya tidak kita imani, maka kita tidak mengimani pondasinya, gitu. Jadi kita harus mengimani cabangnya, ya. Ini cabangnya, bahwasannya kita harus beriman adanya fitnah kubur, ya, baik itu nikmatnya maupun azabnya, ya. Ketika kita mengimani hal ini, barulah kita bisa dikatakan kita adalah orang yang beriman kepada hari kiamat, ya. Taib. Kemudian di sini Syekh membawakan berapa dalil? 1, 2, 3, 4,
Ada 5 dalil ya. Ada 5 dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya fitnah kubur, baik itu nikmatnya maupun azabnya ya. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya sekali-kali tidak ya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih, itu adalah kalimat yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Ya, nanti kita jelaskan apa itu barzakh. Ya. Jadi di hadapan mereka itu ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Ini surat apa ini? Ya. Ini ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang keadaan hamba-hambanya ketika mereka mau meninggal ya, ketika mereka mau wafat. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ya. Lebih tepatnya Allah menceritakan pada kita keadaan orang-orang kafir ketika mereka meninggal ya. Ketika mereka mati ya. Ketika orang-orang kafir mati ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ini ayat sebelumnya ya, yang Anda bacakan tuh yang Anda bacakan ini itu ayat sebelumnya, ayat sebelum dari ini. Ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu ya. Hingga apabila datang kematian pada mereka, qala rabbirji'un. Ya, dia berkata, ya Allah, kembalikanlah aku ya, kembalikanlah aku ke dunia ya. Jadi inilah keadaan orang-orang kafir ketika Allah cabut nyawa mereka, ketika mereka sudah berada di sakratul maut. Mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya, la'alli a'malu shalihan fima tarakt ya, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Nah, jadi dia berharap sama Allah ya, agar dia dibalikkan ke dunia. Dia berjanji ketika dia dibalikkan ke dunia, dia akan berbuat kebaikan, dia akan beriman ya. Apa kata Allah? Ini dia, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah, kamu tidak akan dikembalikan. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah dalih, alasan saja ya, alasan saja bagimu tuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka itu ada alam barzakh ya, yang mana dia itu sampai pada hari dibangkitkan, maksudnya sampai pada hari kiamat ya. Jadi kita ini ada 3 alam ya. Pertama alam dunia, kedua alam barzakh, kemudian alam akhirat. Ada 3 alam ya. Ini barzakh ya. Barzakh ini alam yang kedua ya. Dia adalah al-hajiz bainad dunya wal akhirah ya. Dia alam pemisah ya, alam pemisah antara dunia dan akhirat itu. Jadi sebelum kita pergi ke akhirat, kita tuh berada di alam barzakh ya. Jadi hingga saat ini belum ada manusia satupun yang sudah berada di alam akhirat, belum ada, walaupun dia sudah meninggal. Dia masih di alam barzakh. Yang mana barzakh ini dia masih berada di sana sampai hari kiamat ditegakkan. Nah, barulah ketika kita dibangkitkan di hari kiamat ya, barulah kita itu pergi ke alam akhirat ya. Jadi dipahami ya, orang-orang yang sudah meninggal saat ini, mereka itu semua masih di alam barzakh ya. Makanya 3 hal ini, 3 alam ini itu beda semuanya, nggak berkaitan ya. Ya, apalagi orang-orang yang aneh itu ya, orang-orang yang aneh, dia ingin melihat nikmat atau azab kubur ya. Jadi dipasang kamera di kuburan tersebut, dipasang kamera supaya melihatlah kayak mana sih siksa kubur, kayak mana sih azab kubur, nikmat kubur kayak mana, dipasang kamera. Ya nggak bisa lah dilihat, mana bisa dilihat ya, kayak mana. Orang beda alam, itu alam barzakh, beda alam. Sama kayak kita mana bisa melihat alam akhirat, nggak bisa, beda alam. Nah,
Itu nggak ada itu, ya. Pakai kamera pengen melihat kayak mana siksanya, itu nggak akan bisa karena udah beda alam, ya. Jadi kita memiliki 3 alam, ya: alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Nah, inilah alam barzakh, inilah ya pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, tempat persinggahan kita sebelum kita pergi ke alam akhirat yang abadi. Nah, jadi yang fana ini, yang akan fana, yang akan hilang, itu alam dunia dan akhirat. Kedua alam ini fana, akan hilang, ya. Adapun alam akhirat itulah alam yang abadi, ya. Kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Ya. Syahidnya di sini, ya. Syahidnya di sini. Barzakh. Ya, alam barzakh. Syahidnya di sini. Bahwasannya, ya. Inilah dalil bahwasannya fitnah kubur itu ada, ya. Azab kubur itu ada. Barzakh. Kemudian dalil yang kedua, wa qala ta'ala wa haqa bi ali fir'aun su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, wa haqa. Maka, ya, dan sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung, ya, oleh azab yang sangat buruk, ya. Jadi wahaqa bi ali Fir'aun, dan Allah mengepung Fir'aun beserta pengikutnya, serta kaumnya dengan azab yang sangat buruk. Su'ul azab ini tafsirkan al-gharaq, ya, tenggelam, ya. Ya, insya Allah kita sudah tahu semua kisah ketika Nabi Musa menyeberangi lautan, ya. Ketika Nabi Musa telah sampai di tepinya, ya, Fir'aun beserta bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal, ya. Itulah adabnya. Di su'ul adab ditafsirkan apa? Adab penenggelaman kepada mereka. Su'ul adab, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha. Nah, di sini syahidnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Ya. Kemudian neraka itu diperlihatkan kepada mereka, ya, pagi dan petangnya. Dan pada hari terjadinya kiamat, ya, malaikat diperintahkan untuk berkata kepada Fir'aun, ya, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Ila Fir'aun asyaddal adab, ya. Jadi sampai sekarang, ya, hingga saat ini Fir'aun, rohnya Fir'aun dan rohnya pengikut Fir'aun itu telah ditampakkan pada mereka neraka, ya. Walaupun mereka belum pergi ke hakikat neraka sesungguhnya, belum, ya, mereka masih ditampakkan aja, ya, karena mereka masih di alam barzakh, ya. Ini dalil, ya, dalil bahwasannya ada fitnah kubur, ada azab kubur, ya, yang mana hingga saat ini, sampai sekarang ini, ya, neraka itu diperlihatkan pada mereka pagi dan petangnya, ghuduwa wa 'ashiyya, ya. Jadi di kuburan itu kita nggak diam-diam gitu aja, itu sudah ada nikmat dan azabnya. Yang mana azab bagi Fir'aun dan tentaranya apa? Neraka diperlihatkan pada mereka baik siang dan petangnya, pagi dan petangnya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika terjadinya hari kiamat, ya, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, ya. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, katakan pada Fir'aun beserta pengikutnya, ya, masukkan, ya, kami masukkan kalian ke adab yang lebih buruk lagi, ya. Di ayat yang sebelumnya su'ul adab, adab yang sangat buruk. Kemudian yang ayat kedua asyaddal adab, adab yang lebih buruk lagi. Ini adab yang di dunia. Apa itu? Tenggelamnya mereka di lautan, ya. Kemudian adab yang kedua adalah adab yang di akhirat, ya, yaitu neraka. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, ya. Allah akan mengkokohkan hamba-hamba yang beriman dengan qaul tsabit. Nanti kita jelaskan apa itu qaul tsabit, ya, perkataan yang kuat
fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ya. Jadi ya, kalau antum pernah dengar pembahasan tentang perjalanan roh, ya. Jadi ketika Allah mencabut roh seorang hamba, ya, apabila hambanya itu beriman, maka malaikat itu akan membawa roh tersebut ke atas langit, ya. Kemudian ketika sampailah di langit yang pertama, ya, malaikat penjaga langit yang pertama akan bertanya kepada malaikat pembawa roh tersebut, ya, siapa hamba yang wangi ini, ya, siapa hamba yang bagus ini, roh siapa yang bagus ini, ya, roh siapa yang wangi ini. Kemudian dikatakan ini adalah fulan bin fulan. Kemudian ketika sampai ke langit kedua ditanya lagi sama penjaga langit yang kedua, siapa roh yang bagus ini, siapa roh yang wangi ini. Dijawab lagi dengan jawaban yang serupa, ya, begitu terusnya, ya, ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai kepada Allah, ya. Apa kata Allah? Ini adalah hambaku yang beriman, hambaku yang soleh, ya, aku sempurnakan pahala untuknya, ya. Masukkanlah ke dia ke dalam kuburannya dan tampakkanlah surga baginya, ya, baik pagi dan petangnya, ya. Kemudian berikanlah dia wangi dari surga, ya, berikanlah pada dia wangi dari surga, ya. Kemudian ketika roh tersebut sudah berada di jasadnya, ya, baru turunlah malaikat, dua orang malaikat bertanya padanya, ya, bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Maka orang-orang yang beriman itu Allah akan memberikannya qaulut tsabit, sebagaimana yang terdapat dalam ayat, ya, qaulut tsabit, ya, perkataan yang kokoh, ya, yang mana ini berkaitan dengan amalan seseorang di dunianya, ya. Walaupun kita di dunia hafal siapa Allah kita, siapa nabi kita, apa agama kita, kita tahu. Bahkan orang preman, orang fasik pun tahu, tanya. Tapi ketika di kuburan, ya, itu tergantung dengan amalan kita di dunia, ya. Adapun orang-orang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikannya, dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, ya. Maka orang beriman akan bisa menjawab pertanyaan tadi, ya, bahwasannya Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam, ya. Kemudian, ya, roh seorang hamba yang fasik, hamba yang kafir, yang mana ketika malaikat pembawa roh tersebut akan membawanya ke langit, ya, dan ketika sampai pada langit yang pertama, ya, malaikat penjaga langit pertama akan bertanya kepada malaikat penjaga yang pembawa roh tersebut, bertanya, siapa roh yang bau busuk ini, ya, siapa roh yang jelek ini, ya. Dijawab fulan bin fulan. Kemudian ketika sampai langit kedua ditanya lagi, siapa roh yang bau ini, siapa roh yang jelek ini, ya, dijawab lagi dengan jawaban yang serupa. Begitu terusnya sampai roh tersebut disampaikan kepada Allah, ya. Dan Allah mengatakan, ini hambaku yang jelek, hambaku yang fasik, maka campakkanlah dia dari sini ke kuburannya, ya. Maka dicampakkanlah tersebut ke kuburannya dan hancurlah roh tersebut, ya, berkeping-keping. Kemudian setelah roh tersebut sampai ke kuburannya, datanglah dua malaikat yang bertanya padanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Maka orang tersebut tidak bisa menjawabnya. Dia mengatakan la adri, ya. Walaupun di dunia dia bisa menjawab pertanyaan ini, tapi di kuburan itu adalah anugerah dari Allah. Itu tergantung pada amalan dia di dunia. Jadi mana qaul tsabit itu dia, ya. Qaul tsabit apa? Jawaban dia ketika berada di kuburan, ya. Di mana orang-orang beriman Allah akan menjanjikan kepada mereka, ya, qaul tsabit tersebut, ya. Allah akan memberikan pada mereka kekokohan dalam menjawab pertanyaan tadi. Gitu. Inilah dalil yang ketiga bahwasannya ada fitnah dan azab kubur, ya. Kemudian dalil yang keempat, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut
wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun. Ya, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam sakatul maut, ya, yaitu para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan kepada roh tersebut, ya, keluarkanlah nyawamu, ya, keluarkan nyawamu. Ya, jadi malaikat ketika mencabut nyawa seorang kafir, maka malaikat tersebut akan menghinanya, ya, seperti orang hina, dipukul tangannya, keluarkan, ya, keluarkan nyawamu. Ya, pada hari ini al yauma tujzauna adzabal hun, ya, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Ya, jadi itulah, ya, dalil dari Al-Qur'an tentang adanya azab dan nikmat kubur. Kemudian dalil yang kelima, sanu'adzibuhum marratain tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim wa ghairu dzalika minal ayah. Dan akan kami azab mereka, ya, mereka ini maksudnya adalah orang-orang munafik, ya, karena di ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, ya. Jadi apa kata Allah, akan kami azab mereka marratain, 2 kali, tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim, kemudian mereka seluruhnya akan dikembalikan ke azab yang lebih pedih, ya. Marratain, 2 kali. Yang pertama apa? Azab di kubur, ya, alam barzakh. Kemudian yang kedua azab di akhirat. Ya, ini dalilnya, ya. Ada 5 dalil bahwasannya kita harus beriman, harus mengimani bahwasannya ada azab dan nikmat kubur. Ya, kita harus mengimani hal itu. Baik. Ya. Anak kira cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dalil dari hadis, ya, dalil dari hadis. Baik. Yakfi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.